Hmm? Alah, maman bungkuk. Penuh kayak kamu di situ minggir, oi. Penuh. Pakai samping-sampingan ambil tengah. Ya, goyang gambar. Alah lah. Hah? Obatin.
Atas dulu, ke atas. Atas dulu kita sambung. Atas, tarik ke atas. Ya. Silakan. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu melayani masyarakat. Ini bukan berarti bahwa mencerahkan rakyat ini, tapi dengan nanti setelah pasca penanganan kasus ini, maka penanganannya akan ditangani daerah maupun negara. Dan ini dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu dulu dasarnya. Nah, kemudian yang lebih khusus yaitu dasarnya yaitu laporan polisi nomor LP 451 tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006. Kemudian dilanjutkan dengan surat kerja tugas dan surat penyampaian kolektor 42 kolektor yang patut diduga telah melakukan penambangan di luar kontrak karya PT Kopatin dan hasilnya biji timah ilegal telah diterima dari kolektor. Atas perbuatan tersebut, maka PT Kopatin diduga telah melanggar Undang-Undang Pertambangan Penadahan sebagai diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Kemudian modus operandi yang pertama adalah membuat suatu perjanjian dengan pihak kedua sebagai kontraktor dengan mendapat imbal jasa untuk melakukan penambangan di wilayah kontrak karya PT Kopatin. Yang kedua, dalam prakteknya perjanjian yang dibuat tersebut hanya formalitas karena pihak kedua ternyata melakukan penambangan tanpa izin di luar kontrak karya PT Kopatin dan hasilnya diterima oleh PT Kopatin dengan memberikan imbal jasa yang berupa uang. Kemudian yang ketiga, pihak PT Kopatin dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian yang seharusnya memastikan terlebih dahulu bahwa pihak kedua melakukan penambangan di lokasi kontrak karya PT Kopatin. Tindakan yang telah dilakukan, jadi tindakan Polri, pertama memeriksa terhadap 46 orang saksi, masing-masing dari PT Kopatin 16 orang, kolektor 19 orang, dari tambang ilegal 9 orang, dari PT Timah 1 orang. Kemudian juga menghadirkan atau mendengar keterangan ahli. Yang pertama, ahli dari Departemen SDM 1 orang, ahli dari planologi 1 orang. Barang bukti yang disita 20.000 balok timah seberat 500 ton. Yang kedua, 137 ton pasir timah, 173 ton pasir timah. Kemudian dokumen pendukungnya, dokumen surat kirim timah dari kolektor, bag karung pasir timah, bukti pembayaran biji timah, peta lokasi kontrak karya, dokumen transaksi, dan dokumen ekspor. Pemeriksaan tersangka sebanyak 5 orang masing-masing. 3 orang direksi PT Kopatin ditahan dan 2 orang kolektor. 5 penahanan terhadap 3 orang tersangka dari PT Kopatin masing-masing bernama
A. Datuk Muhammad Anwar bin Cidek selaku Presiden Direktur PT Kobatin. Kemudian yang kedua, Matias Haryanto selaku Direktur Administrasi PT Kobatin. Yang ketiga, Muhammad Najib bin Jabar selaku Direktur Operasional PT Kobatin. Pasal pidana yang disangkakan yaitu pasal yang dapat disangkakan adalah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Di samping pasal-pasal tersebut di atas juga akan dikembangkan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan hidup sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa tim yang kami turun hari ini adalah dari Inspektorat Jenderal. Kalau Inspektorat Jenderal itu pengawas secara umum, artinya mengawasi seluruh teknis mengenai masalah penanganan kasus ini. Nah, kemudian kami juga dampingi DO itu Humas, kita hadirkan di sini untuk lebih menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian informasi apa yang Anda akan butuhkan berhubungan dengan kasus ini. Barang bukti yang disita sebanyak 700 ton timah, yang 200 ton ada di lokasi kabupaten, yang 500 ton ada di sini, jadi total 700 ton sebagai tambahan. Yang kedua, bahwa untuk Kobatin sudah beroperasi sejak 3 tahun yang lalu di wilayah Bangka Belitung, dan ini juga take over yang tadinya kerjasama sebelumnya dengan Australia, setelah itu di take over oleh Kobatin, dan kemudian